Arsenal dipaksa main imbang oleh tuan rumah Fulham dengan skor akhir 1-1. Skuad Mikel Arteta gagal mengamankan 3 poin, sedangkan Fulham merebut 1 poin berharga. Pada malam WIB tanggal 8 Desember 2024, The Gunners harus meraih kemenangan agar tetap bersaing di posisi atas. Di luar ekspektasi, Fulham menunjukkan performa yang kuat di hadapan para pendukungnya. Mereka bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol Raul Jimenez pada menit ke-11, dan skor 1-0 pun bertahan hingga jeda. Arsenal bangkit dan baru bisa membalas di babak kedua. William Saliba mencetak gol di menit ke-52. The Gunners sempat mencetak gol kedua di menit ke-90 lewat aksi Bukayo Saka, tapi dianulir VAR karena offside. Chelsea berhasil melakukan comeback saat bertanding melawan Tottenham di pekan ke-15 Premier League 2024-2025 yang berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu, 8 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan derby London ini berlangsung dengan sangat menarik. Kedua tim saling menyerang dan menciptakan berbagai peluang. Gol dari Tottenham dicetak oleh Dominik Solanke, Dejan Kulusevski, dan Son Heung-min. Sementara itu gol Chelsea dihasilkan Jadon Sancho, Enzo Fernandez, dan 2 gol dari Cole Palmer. Hasil ini membuat Chelsea mengemas 31 poin dari 15 pertandingan dan mereka kini ada di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris 2024-25. Sedangkan Tottenham ada di peringkat 11 dengan koleksi 20 poin. Napoli versus Lazio menjadi salah satu menu pada pekan ke-15 Liga Italia 2024 hingga 2025. Pertemuan kedua kubu terjadi di Stadio Diego Armando Maradona, Minggu, 8 Desember 2024, atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. El Partenope gagal menuntaskan dendam setelah tumbang 0-1 dari Le Aquile. Gol tunggal Gustav Isaksen membuat Napoli keok di depan publik sendiri. Pertandingan berjalan 79 menit ketika penyerang asal Denmark itu nyekor. Hasil ini membuat Napoli gagal mengambil alih pucuk klasemen. Napoli menduduki tangga kedua dengan 32 poin, tertinggal 2 angka dari Atalanta selaku pemuncak klasemen. Drama 7 gol terjadi saat Atletico Madrid melawan Sevilla. Los Rojiblancos berhasil melakukan comeback dramatis dan meraih kemenangan 4-3. Pertandingan Atletico Madrid versus Sevilla dalam lanjutan Liga Spanyol berlangsung di Wanda Metropolitano pada Senin, 9 Desember 2024. Tim tuan rumah memulai pertandingan dengan baik. Gol dari Atletico dicetak oleh Rodrigo De Paul, Samuel Lino, dan 2 gol dari Antoine Griezmann. Sementara itu gol dari tim tamu dicetak oleh Dodi Lukebakio, Isaac Romero, dan Juan Luis Sanchez. Hasil ini membuat Atletico saat ini berada di urutan ketiga dengan 35 poin. Mereka tertinggal 1 angka dari Real Madrid di urutan kedua. Bukan Lionel Messi, Marco Reus lah yang jadi juara MLS Cup 2024. Inter Miami yang dipimpin oleh Lionel Messi diunggulkan untuk menjadi juara Major League Soccer, MLS, musim 2024. Namun, pada akhir musim, Marco Reus dan La Galaxy justru yang berhasil meraih gelar MLS Cup musim 2024 ini. La Galaxy memiliki skuad pemain yang cukup baik. Di lini belakang, terdapat bek senior asal Jepang, Maya Yoshida. Selain itu, ada juga Martin Caceres yang memiliki banyak pengalaman bermain di klub-klub Eropa, termasuk Barcelona dan Juventus. La Galaxy juga diperkuat oleh Riqui Puig, yang sebelumnya dikenal sebagai wonderkid Barcelona dan diharapkan menjadi penerus Iniesta. Bintang lain dari La Galaxy adalah Marco Reus. Ia bergabung dari Dortmund pada pertengahan musim 2024, telah bermain dalam 11 pertandingan di MLS dan mencetak 1 gol. Gelar juara MLS 2024 menjadi trofi liga pertama yang diraih oleh pemain asal Jerman tersebut. Arsenal terima dorongan besar transfer Nico Williams, Barcelona dan Liverpool menghadang. Arsenal berpotensi memanfaatkan kesempatan untuk merekrut Nico Williams pada musim panas 2025, setelah Barcelona menarik diri dari persaingan untuk mendapatkan pemain tersebut. Kemungkinan besar, Arsenal akan memiliki kesempatan menarik untuk mengontrak Nico Williams pada musim panas 2025. Dengan keputusan Barcelona untuk mundur dari pencarian pemain sayap asal Spanyol itu, tim meriam dapat memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk membawa Nico Williams ke Arsenal. The Gunners diperkirakan akan terus menambah kekuatan serangan mereka musim depan, dan Nico Williams, dengan kecepatan dan kemampuannya menerobos, adalah pilihan ideal. Yang terpenting, dengan permainan Raheem Sterling yang kurang bergairah,
Arsenal masih kekurangan striker berkualitas untuk bersaing dan mengurangi tekanan pada Bukayo Saka di sayap kanan. Real Madrid lepas Endrick Januari? Ada rumor yang menyatakan Madrid akan melepas Endrick di musim dingin ini. Terdapat spekulasi yang mengatakan bahwa Endrick akan dipinjamkan oleh Real Madrid pada bursa transfer Januari yang akan datang. Namun, manajemen Los Blancos dengan tegas membantah hal tersebut. Pandit Ogdiario Eduardo Inda mengungkapkan kepada El Chiringuito bahwa meski Endrick mendapat berbagai tawaran kontrak peminjaman, Madrid enggan berpisah dengan anak muda Brasil itu pada musim dingin ini. Ada pemain Real Madrid yang permintaan peminjaman telah diajukan di musim dingin ini karena dia bermain sangat sedikit, ungkap Inda. Madrid menolak mereka. Ada 3-4 tawaran untuk memakai jasa dia sebagai pemain pinjaman, bebernya. Staf pelatihan percaya bahwa partisipasi Endrick dengan tim senior Madrid akan semakin membantunya berkembang, meskipun dia hanya mendapatkan sedikit waktu bermain dari pelatih Carlo Ancelotti selama musim 2024-25 berlangsung. William Saliba berkomitmen untuk bertahan lama di Emirates dan optimis bisa mengejar Liverpool di Premier League. William Saliba, bek tengah Arsenal, mengungkapkan kesiapannya untuk bertahan lama di klub London Utara itu. Pemain asal Prancis ini menegaskan bahwa ia merasa betah di Arsenal, baik dengan rekan-rekan setim, staf, maupun para pendukung klub. Pemain bertahan timnas Prancis tersebut juga optimis bahwa The Gunners dapat mengejar Liverpool di puncak klasemen Premier League musim ini dan percaya dengan peluang mereka untuk meraih gelar. Saliba tetap yakin Arsenal bisa mendekati dan bahkan menyalip Liverpool di puncak klasemen. Dia mengingatkan bahwa musim masih panjang, dan pengalaman 2 tahun terakhir menjadi pelajaran berharga bagi tim. Menurutnya, fokus pada permainan sendiri adalah kunci utama untuk menghadapi sisa kompetisi yang masih menyisakan banyak peluang. Saliba juga menyoroti peran penting dalam menjaga keseimbangan antara lini serang dan pertahanan. Barcelona mengidentifikasi 3 pemain sebagai calon pengganti Robert Lewandowski. Barcelona telah mengidentifikasi 3 pilihan pemain sebagai upaya mereka untuk mendapatkan pengganti yang setara bagi Robert Lewandowski. Lewandowski pantas mendapatkan pujian luar biasa atas penampilannya yang cemerlang untuk tim Katalan tersebut. Di usianya yang telah mencapai 36 tahun, pemain sepak bola asal Polandia ini masih mampu tampil di level tertinggi, dengan total 22 gol yang telah dicetak di semua kompetisi musim ini. Salah satu pemain yang dilirik Deco adalah striker Kanada, Jonathan David. Saat ini, dia bermain di Lille, dan bermain luar biasa di klub sepak bola Ligue 1 tersebut dengan mencetak 13 gol dan 2 assist hanya dalam 19 pertandingan. Satu lagi kandidat yang menjanjikan adalah striker asal Swedia yang saat ini membela Sporting Lisbon, Viktor Gyökeres. Tampaknya, Barcelona hanya bisa bermimpi jika ingin datangkan bintang Manchester City tersebut. Meskipun tak diragukan bahwa Haaland merupakan salah satu striker paling berbakat di dunia, tapi kepindahannya ke Camp Nou tampaknya sangat tidak mungkin saat ini. Mikel Arteta menanggapi komentar Dimitar Berbatov yang menyebut Arsenal sebagai Stoke City baru. Arsenal berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0, di mana kedua gol dicetak melalui situasi set piece. Mantan bintang Manchester United, Dimitar Berbatov, dengan bercanda menyebut The Gunners sebagai Stoke City baru, merujuk pada tim The Potters yang dilatih Tony Pulis dan dikenal dengan kemampuan mencetak gol dari bola mati. Tim asal London Utara ini telah mencetak 7 gol dari situasi set piece musim ini, lebih banyak dibandingkan tim lainnya. Saat ditanya mengenai komentar Berbatov, Arteta menjawab, "Saya sangat memahami apa yang disampaikan Dimitar Berbatov, saya hanya berusaha sebaik mungkin. Kami menganggap ini sebagai pujian besar, karena Stoke sangat hebat dalam hal itu." Mengenai reputasi Arsenal sebagai Raja Bola Mati, dia menambahkan, "Jia, kami ingin menjadi yang terbaik dalam segala hal, dalam bola mati, yang terbaik di dunia, dalam tekanan tinggi, yang terbaik di dunia, menyerang di ruang terbuka, yang terbaik di dunia. Kami ingin memiliki atmosfer dan stadion terbaik, yang terbaik dalam segala hal. Sebelumnya, kami tidak cukup mencetak gol, kami tidak menantang, kami tidak memenangkan gelar besar selama 20 tahun. Kami ingin menjadi yang terbaik dalam segala hal. Akademi terbaik, pengembangan individu terbaik untuk pemain. Kami ingin menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Merekrut pemain terbaik, pelatih terbaik, itulah tujuannya." Respon tenang Ruben Amorim hadapi 2 kekalahan beruntun Manchester United, di Sporting lebih buruk. Ruben Amorim tidak merasa harus panik dengan 2 kekalahan beruntun yang dialami Manchester United. Sang manajer menyebut situasi itu yang lebih buruk pernah dialami pada awal karir bersama Sporting CP.
Kekalahan dalam 2 pertandingan berturut-turut tentu bukan situasi yang ideal bagi manajer baru seperti Amorim. Namun, pria asal Portugal tersebut merasa bahwa kondisi ini sudah dapat diprediksi sebelumnya. Kami tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang panjang, tetapi kami ingin menang. Ini adalah pekerjaan yang besar. Kami perlu memperbaiki banyak aspek, ungkap Amorim. Saya pernah mengalami hal ini, bahkan lebih buruk, pada awal saya di Sporting CP. Manchester United adalah tim yang mendapatkan perhatian lebih besar, tetapi rasanya sama saja. Ini terjadi pada semua tim dan Anda harus terus bekerja, tegasnya. Pada pertandingan selanjutnya, MU akan menghadapi Victoria Pilsen dalam laga Liga Eropa. Pertandingan ini sangat penting bagi MU jika ingin lolos ke babak berikutnya. Striker incaran Inter, Castro tampil brilian di laga Bologna kontra Juve. Pertandingan antara Juventus versus Bologna di pekan ke-15 Serie A menyisakan nama Santiago Castro sebagai sorotan utama. Striker muda berbakat Bologna ini mencuri perhatian dengan aksi brilian yang menghasilkan gol kedua Bologna dalam laga tersebut. Penampilan Castro dalam laga ini tidak hanya menuai pujian, tetapi juga memunculkan spekulasi mengenai ketertarikan Inter Milan terhadap pemain muda ini. Dengan gaya bermain yang sangat kreatif, pemain yang dijuluki Il Torito ini dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain terkemuka di Eropa. Inter, yang selalu mencari talenta muda, dikabarkan sedang memantau Castro dengan serius. Penampilannya melawan Juventus semakin menegaskan bahwa ia bisa menjadi aset berharga bagi Nerazzurri. Krisis Manchester City berlanjut, kesulitan menyusul Crystal Palace. Man City masih krisis kemenangan dengan kali ini 10 pemain mereka bersusah payah mengimbangi Palace. Manchester City semakin tertinggal di Liga Primer Inggris setelah kembali gagal meraih kemenangan. Saat bertandang ke markas Crystal Palace, tim asuhan Pep Guardiola harus berjuang keras untuk menahan imbang tuan rumah dengan skor 2-2. Pertandingan ini juga diwarnai dengan keluarnya Rico Lewis setelah menerima 2 kartu kuning. Dengan demikian, pasukan Guardiola belum juga keluar dari jerat krisis. Hanya meraup 1 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir, The Citizens berada di peringkat keempat dengan torehan 27 poin. Perolehan mereka bisa semakin ditinggalkan 3 tim teratas yakni Arsenal, 28, Chelsea, 28, dan Liverpool, 35, yang belum memainkan laga pekan ke-15. Kylian Mbappe lambat beradaptasi di Real Madrid, mengalami kesulitan menerima peran sebagai pemain biasa. Kylian Mbappe menghadapi tantangan besar sejak bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2024. Dia belum juga membuktikan diri sebagai superstar baru Los Blancos. Meskipun diharapkan menjadi bintang utama dan mencetak hingga 50 gol per musim, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyerang Prancis ini belum sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di Santiago Bernabeu. Mbappe yang biasanya bermain di posisi sayap kiri, harus menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai penyerang tengah. Selain itu, ketidakstabilannya dalam mengeksekusi penalti juga menjadi perhatian. Di Madrid, ia tampak kesulitan menerima kenyataan bahwa statusnya tidak seistimewa Cristiano Ronaldo ketika masih membela Los Blancos. Mantan gelandang Real Madrid, Rafael van der Vaart mengomentari situasi Mbappe. Dalam wawancara dengan BetMGM, ia menyebut Mbappe tampak belum merasa diterima sepenuhnya di klub barunya. Saat Anda pindah dari klub seperti PSG, di mana Anda adalah pemain utama, ke Real Madrid dan menjadi salah satu dari banyak pemain bintang, itu sulit, ujar van der Vaart.